Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dafar Ramadan Akbar dengan NIM C2401221075 dari kelompok 5B akan menjelaskan mengenai infografis yang telah dibuat sebagai bentuk penugasan dari praktikum fisiologi hewan air pada minggu ke-13. Infografis ini berisi tentang dua materi, yaitu laju pengosongan lambung beserta kecernaan pakan secara in vitro. Tujuan dari materi pertama yaitu pengosongan lambung sendiri ini untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan di segmen lambung. Laju pengosongan lambung adalah proses kecernaan lambung dalam mencerna makanan. Lambung sendiri berfungsi sebagai tempat untuk menampung dan mencerna makanan yang telah dimakan oleh ikan. Laju pengosongan lambung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pakan yang dikonsumsi, dan kualitas air. Dalam bentuk anatomi lambung, terdapat beberapa perbedaan yang cukup menarik dari beberapa ikan. Contohnya, untuk lambung memanjang, terdapat umumnya didominasi oleh ikan-ikan karnivora sejati. Kemudian, pada lambung kantung, didominasi oleh ikan omnivora, dan lambung kaeka didominasi oleh ikan Polypterus, Amia, dan Anguilla. Nah, jadi perbedaan anatomi lambungnya ini sendiri tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsinya. Umumnya ikan karnivora ini akan membutuhkan lambung yang lebih pendek dari ikan herbivora karena daging itu hanya memerlukan waktu yang lebih sedikit dibandingkan serat-serat untuk proses pencernaannya gitu. Sedangkan serat membutuhkan proses pencernaan yang lebih tinggi sehingga lambung yang dibutuhkan oleh ikan itu akan lebih panjang. Faktor-faktor dari laju pengosongan lambung sendiri. Laju pengosongan lambung atau laju digesti dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya bobot atau ukuran tubuh ikan, kemudian ada jenis kelamin, aktivitas ikan, temperatur lingkungan dan air, musim, waktu siang dan malam, intensitas cahaya, ritme internal, dan kualitas pakan dikutip dari Zidni et al. Tahun 2021. Nilai ISC merupakan perbandingan antara bobot isi lambung dengan bobot tubuh sehingga pakan menjadi faktor penting dalam bobot isi lambung. Nilai ISC ini merupakan Index of Stomach Content atau dalam bahasa Indonesia merupakan indeks isi lambung. Nilai ISC merupakan tingkat kepenuhan lambung dan memiliki persamaan yaitu ISC sama dengan WSC per WB kali 100 dengan WSC sebagai bobot isi lambung dan WB sebagai bobot tubuh. Selanjutnya ada perbandingan laju pengosongan isi lambung dari jurnal yang digunakan yaitu pada penelitian oleh Zidni et al. Tahun 2021 dalam perbandingan pengosongan isi lambung antara lain antara ikan mas dengan ikan nila memiliki hasil yang berbeda pada temperatur 30 hingga 40 derajat akan terjadi peningkatan metabolisme yang sangat cepat. Kenaikan suhu akan membuat proses metabolisme tubuh lebih cepat, sehingga organ-organ pada tubuh akan menjadi lebih bekerja. Karena hal ini dapat terjadi, laju metabolisme memiliki korelasi yang cukup signifikan dengan laju pengosongan lambung. Sehingga laju metabolisme ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur. Jadi dapat disimpulkan juga laju pengosongan lambung akan meningkat pula kecepatannya bergantung pada kenaikan suhu yang terjadi. Selanjutnya ada materi kedua yaitu kecernaan pakan secara in vitro. Sebelum masuk sedikit beberapa penyampaian. Materi ini bertujuan untuk mengetahui enzim mana yang paling banyak menghidrolisa protein dan emulsifikator mana yang paling baik dalam mengemulsikan lemak. Pencernaan sendiri merupakan proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme secara fisika dan kimiawi yang diubah dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Tujuan dari pencernaan adalah mengubah makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Kemudian proses ini berlangsung pada saluran pencernaan yang membutuhkan cairan digestif seperti enzim, HCl bikarbonat, dan air. Proses pencernaan juga membutuhkan energi dan melibatkan sistem saraf dan hormon. Pencernaan ini terdiri menjadi dua mekanisme yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Secara kimiawi pada ikan dimulai di bagian lambung. Kelenjar lambung akan mensekresikan cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya, proses pencernaan disempurnakan di usus. Cairan digestif yang ada di usus akan mengubah makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana atau partikel mikro.
Daya cerna protein adalah kemampuan protein untuk dapat dihidrolisis menjadi asam-asam amino oleh enzim-enzim pencernaan. Dikutip dari Saputra 2014. Enzim sendiri merupakan salah satu komponen yang berperan penting pada proses pencernaan makanan. Enzim ini berperan sebagai katalisator biologis untuk membantu proses biokimia dalam mempercepat proses perombakan bahan pakan. Pada penelitian ini, Saputra 2014, enzim yang paling berpengaruh dalam hidrolisa protein yaitu enzim tripsin dan kimotripsin atau pankreatik protease. Dengan 30% dari protein dirombak menjadi asam amino sederhana dan langsung diserap oleh usus. Sedangkan 70% protein lainnya dipecah menjadi dipeptida, tripeptida atau terdiri atas lebih dari 3 asam amino. Jurnal Saputra 2014 diketahui bahwa protein daging ikan bawal yang sebagai sampel penelitian telah dihidrolisis dan diukur absorbasinya dan dihitung daya cernanya. Protein yang telah dihidrolisis diukur dengan spektrofotometri dengan nilai 570 nano. Hasil studi menunjukkan bahwa daya cerna paling tinggi yaitu kasein, yaitu sebesar 100%, daya cerna paling kecil yaitu pada ikan kecil sebesar 28%. Ikan yang memiliki daya cerna paling tinggi adalah ikan yang berukuran besar dengan daya cerna sekitar 88%. Bila suatu protein dihidrolisis oleh enzim protease, akan dilepaskan sejumlah ion-ion hidrogen yang berasal dari asam amino yang lepas dari protein. Makin besar daya cerna protein, maka semakin banyak pula ion-ion hidrogen yang dilepaskan akibat terhidrolisisnya protein oleh enzim protease, sehingga makin rendah pula pH-nya. Jadi enzim protein yang telah dihidrolisis ini akan berkorelasi dengan penurunan nilai pH. Karena proses hidrolisis ini menyebabkan terlepasnya ion H+ sehingga akan bersifat asam. Makin banyak protein yang terhidrolisis, maka pH akan makin cenderung mengalami penurunan. Rata-rata pH sampel mengalami penurunan setelah penambahan enzim. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan nilai pH paling tinggi yaitu pada kasein sebesar 1 pH. Penurunan pH enzim paling rendah terjadi pada ikan dengan umur panen sedang, yaitu sebesar 0,53. Sedangkan ikan dengan umur panen besar mengalami penurunan pH yang lebih tinggi, yaitu sebesar 0,66 dibandingkan dua jenis ikan dengan umur panen yang lebih cepat. Penurunan pH ini menunjukkan bahwa makin banyak ion H+ yang terlepas akibat proses hidrolisis protein. Beberapa contoh enzim pencernaan ini ada enzim pankreas, papain, bromelin, dan enzim pepsin. Aktivitas enzim selama proses pencernaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah dan konsentrasi enzim, jumlah pakan, aktivator, dan kemudian ada beberapa parameter kualitas air lainnya seperti pH dan suhu. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.